Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita serahkan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, renungan kita ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami masih boleh membaca sebagian firman-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk mempelajarinya. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menuntun setiap kami ke dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita membaca dari kitab Amsal pasal 28 ayat 1 sampai ayat 8. Amsal 28 ayat 1 sampai ayat 8. Yang sudah bisa membaca, yuk kita akan baca bersama-sama. Yang belum bisa membaca, kalian mendengarkan dan nanti dibantu oleh orang tua untuk membacakannya. Yuk kita baca bersama-sama. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar berani seperti singa muda. Karena pemberontakan di negeri banyaklah penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan bertahanlah ketertiban. Orang miskin yang menindas orang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tapi orang yang berpegang pada hukum menentang mereka. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba atau laba mengumpulkan itu untuk orang yang berbelas kasihan kepada orang lemah. Nah, adik-adik, di sini Ibu akan menekankan di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Artinya, orang yang jahat, orang yang memiliki perilaku jahat, apa yang dilakukannya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Dia tidak peduli dengan apa yang orang lain rasakan. Yang penting, keinginannya tersendiri dipenuhi. Dia ingin memuaskan hawa nafsunya, ingin memuaskan keinginannya saja, sehingga dia tidak mengerti keadilan. Dia tidak peduli orang lain rugi, orang lain merasa kesusahan, yang penting dirinya senang. Lalu sebaliknya, orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan, yang senantiasa mau belajar firman Tuhan setiap hari, setiap saat, pastinya dituntun oleh Tuhan kepada pengertian-pengertian yang benar. Bagaimana hidup benar di dalam Tuhan, sehingga dia bisa menguasai dirinya, supaya hidupnya hidup yang tidak merugikan orang lain. Lalu di ayat yang ketujuh, orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian. Itu artinya anak-anak atau orang-orang yang memelihara aturan-aturan, yang taat kepada aturan-aturan, yang hidupnya tertib. Tapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Ini adalah orang-orang yang serakah, orang-orang yang mementingkan diri sendiri, tentunya mempermalukan orang tuanya atau mempermalukan keluarganya yang
mendidik dia. Nah, adik-adik, pelajaran firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita untuk hidup tertib, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keadilan, hidup yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, tapi hidup yang penuh kasih, hidup yang mau berbagi kepada orang lain. Contohnya, di rumah, di sekolah, atau di gereja ketika kalian bermain, bermainlah dengan adil, jangan ingin menang sendiri. Atau ketika kalian memiliki banyak makanan, berbagilah kepada teman-teman. Jangan dihabiskan sendiri, tidak peduli orang lain yang mungkin ingin juga, atau orang lain yang kelaparan, kita tidak peduli. Yang penting kenyang sendiri. Nah, itu tidak baik ya adik-adik. Dan juga mari kita memelihara hukum. Mari kita taat kepada aturan-aturan. Baik aturan di gereja, kita harus taat, tertib dalam ibadah. Kita mendengarkan Bapak Pendeta berkhotbah, tidak ribut sendiri atau malah ngobrol sendiri. Atau di sekolah minggu ketika guru mengajar, kita juga harus tertib dan mendengarkan dengan baik. Begitu pula di dalam sekolah, kita mendengarkan guru yang sedang mengajar, kita mengerjakan pekerjaan sekolah dengan rajin. Tentunya di rumah juga ya adik-adik, kita harus taat kepada orang tua, kepada aturan-aturan orang tua. Kita memelihara hidup kita supaya hidup di dalam keadilan, hidup benar, hidup yang taat, hidup yang terus bergantung kepada Tuhan. Tentunya itu tidak mudah adik-adik ya, tetapi kita harus terus belajar. Kita harus terus membawa hidup kita untuk terus belajar, untuk menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan, untuk terus rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, dan tentunya hanya Tuhan saja yang memampukan kita untuk hidup taat, hidup yang tertib, hidup yang selalu taat pada aturan, dan hidup yang adil, yang mengasihi sesama kita. Amin. Jadi kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami diingatkan untuk hidup yang tertib, hidup dalam keadilan, tidak ingin menang sendiri. Ampuni kami Tuhan, yang terkadang kami masih egois, kami masih ingin menang sendiri, kami tidak peduli dengan teman atau orang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Tapi lewat pembacaan firman Tuhan pagi ini, kiranya Tuhan memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada aturan, memelihara perintah-perintah Tuhan, kepada hukum-hukum Tuhan, dan hidup tertib, dan hidup berdamai dengan semua orang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan